Saya cinta sama anak bapak. Gak apa kalau mau ganti mau yang. Kalau gini nggak ya? Kalau gini jadi gue kayak preman. Mbak Wulan, Ya. film Danyang, Mahar, Tukar Nyawa. Tukar Nyawa. Ini film terbaru dari Mbak Wulan. Ya, film terbaru yang syutingnya udah agak lama sebenarnya. Bercerita tentang apa Mbak Wulan? Bercerita tentang seorang pemuda Iya. yang mencintai seorang gadis, tapi tidak disetujui oleh keluarga sang gadis tersebut karena satu dan lain hal, misalnya bibit-bibit bot. Dan kemudian akhirnya melakukan persugihan untuk mencoba meluluhkan hati keluarga si gadis tersebut dan menepati seperti itu, tapi kemudian ada trouble terjadi. Tidak segampang itu juga persugihan karena akhirnya dia harus berseteru dengan si Danyang tersebut karena dia minta mahar. Jadi dia harus melakukan mahar atau membalas. Ini film horor keberapa Mbak kalau boleh tahu? Aku mau hitung dari Seingetan Mbak aja. dari 2023 aja ya. Iya. Ini Ketiga. Kalau yang sebelumnya aku nggak ingat film horor besar. Hah? Ya kan Rindal Bangka Isolasi. Udah kan itu? Ini yang ketiga berarti. Oke. Gimana Mbak perasaan? Maksudnya yang benar-benar Ingat. Kita hitungnya yang terakhir. Iya terakhir. Yang dulu udah lupa kali. Oke. Gimana Mbak? Ketiga. Tetapi kalau dilihat film horor yang berbeda tipe. Jadi si kayak Trinil itu kan angkat dari drama radio. Nah itu memang Saya nonton tuh. Setan Kuyang ya. Iya Kuyang. Mas Hanung kalau nggak salah. Ya. Kemudian kalau Bangsal Isolasi itu horor tapi lebih ke thriller misteri, bukan setan. Nah kalau Danyang ini lebih ke pendekatannya urban legend. Urban legend. Cerita-cerita. Ya cerita-cerita Rakyat ya maksudnya Rakyat. cerita Ya. percaya nggak percaya lah gitu. Saya nggak percaya, tapi kalau mungkin kita yang di kota nggak percaya, tapi yang Di sana? di desa Iya. itu masih ada. Masih Atau ada. mungkin malah di kota juga ada, tapi karena tertutup jas. Jadi beralibi dengan jas. Betul. Gimana Mbak perasaannya kembali bermain film horor? Perasaannya itu gimana ya, jatuh cinta apa gimana nih? Iya, jatuh cinta mungkin seneng mungkin balik lagi horor. Sebenarnya bukan genrenya sih, seneng terus bisa produktif bermain film, mau genre apapun itu, dengan sesuatu yang baru gitu. Ada offer yang baru dari cerita atau peran yang disuguhkan ke aku dan juga suguhan aku buat penonton gitu. Jadi walaupun horor tapi horor yang berbeda gitu. Jadi ada sesuatu yang baru. Jadi ya senang bisa terus produktif di film horor Indonesia. Kita masuk ke karakter. Ya. Mungkin sebagai apa dan karakternya gimana sih Mbak? Peranku di sini namanya Dasmi. Dia Dasmi. seorang ibu yang mempunyai anak sematawayang perempuan. Dialah ibu yang tidak menyetujui anaknya punya hubungan dengan Galang tersebut karena alasannya sendiri. Alasannya laki-laki itu nggak setara lah dengan kita. Dasmi itu ibu yang sangat protektif ke anaknya. Sebenarnya tujuannya tuh memang hanya ingin menjaga supaya masa depan anaknya tuh baik dan terjamin lah gitu. Dan dia tidak melihat itu bisa didapatkan dari pria tersebut lah gitu. Dasmi ini juga sebenarnya rumah tangganya oke-oke aja gitu, baik-baik aja, bukan yang tidak harmonis dengan suaminya juga bukan gitu. Tapi memang sepertinya keluarga ini juga from zero to hero gitu. Jadi dia memang terpandang dan berada di desanya gitu, makanya dia tidak mengizinkan anaknya dengan orang biasa-biasa aja gitu. Karena ya mungkin dulunya mereka
bukan orang yang berkecukupan. Setelah menikah akhirnya they build their own empire yang akhirnya from zero to hero itu. Jadi dia kepingin anaknya nggak merasakan kesusahan seperti yang mereka rasakan. Oke. Mbak, mungkin kenapa sih akhirnya Mbak Wulan mau menerima film ini? Karena sutradaranya Fauzan Rizal. Selain itu mungkin dari karakter, dari ceritanya, dari perannya itu udah pasti yang utama dalam bagaimana kita memilih suatu project. Project itu setiap aku menerima sebuah project itu intinya ada sesuatu yang di offer baru buat aku, entah itu ceritanya, perannya, kemudian ingin bekerja sama dengan salah satu atau beberapa sineas yang ada di dalamnya gitu. I've always wanted to work. Aku tuh deket sama in person sama Pak O gitu maksudnya, tapi itu belum pernah kerja sama. Kalau dia jadi director fotografinya juga sepertinya belum pernah gitu kan. Terus I always admire his work gitu. Tiba-tiba dia mengembangkan sayapnya jadi director itu pertama kali abrak-adabrakan. And I admire his work lagi selain DP as a director juga gitu. Jadi waktu ditawarin ini I knew that pasti nih memang horor, banyak, semua orang bikin horor. Banyak. Ada cerita persugihan juga ada di mana-mana. Tapi Pak O pasti has a different concept to present this movie gitu, bagaimana gitu. Kayak dia mempresent film-filmnya, dia punya ciri khas sendiri kan. Iya. Jadi nanti kita lihat coba kalau Fauzan Rizal dari sebuah film horor seperti apa? Kalau Mbak Wulan sendiri percaya nggak sih karakter tuh menemukan orang yang pas untuk, kan biasanya di film-film seperti itu Mbak? Iya, percaya sekali. Gitu. Kadang-kadang makanya kita tuh tidak perlu berkecil hati. Maksudnya aku kan udah lumayan lama. Kadang-kadang kalau main pemain baru tuh berkecil hati begitu, ikut casting nggak dapat. Casting itu sangat penting gitu dan harus diikuti. Nggak mau ikut casting, kalau ikut casting tuh kadang-kadang suka. Ya itu dari casting itulah bisa terlihat nyawanya itu mendekati dengan tokoh yang mau dipresent. Klop nggak gitu ya? Gitu. Kan harus sesuai gitu kan. Jadi kalau nggak terima casting itu bukan karena kitanya gitu. Kita tidak ada kekurangan apapun, tetapi memang tidak pas perannya. Oke. Bermain dengan siapa aja Mbak dan gimana sih cara Mbak Wulan membangun chemistry dengan mereka tuh? Kebetulan aku tuh kan orangnya emang cewawakan. Jadi alhamdulillah tiap masuk project baru to break the ice between the actors, mau itu senior dari aku mau yang lebih muda, aku tuh enak aja gitu. Apa namanya, aku emang seneng gabung, seneng ngobrol, membaur gitu ya. Membaur gitu. Tapi tetap pastikan ada awkwardness kan kalau orang baru kenal gitu. Iya. Kan kita ada proses-proses yang penting tuh as an actor kita punya cara masing-masing lah untuk to break the ice. Kita masuk ke peran tersebut gitu, dan bagaimana kita terhadap lawan main kita itu kita punya cara masing-masing. Cuman yang utama setelah aku pelajari selama ini adalah kita harus terbuka. Gitu. Itu kunci yang pertama supaya kita bisa cepat masuk ke lingkungan baru. Iya. Untuk to break beradaptasi ice, Iya, beradaptasi untuk masuk juga ke peran. Gitu. Kita harus terbuka, jadi kita juga tahu posisi masing-masing dari tiap peran gitu. Kalau persiapan khusus mungkin di film ini, mungkin kan ada yang fighting atau apakah di film ini? Ada nggak sih kesulitan gitu Mbak? Menari kalau. Menari? Iya. Baru ingat gue tadi yang diwawancara sebelumnya, gue belum ingat ya. Menari? Dasmi itu penari kan? Penari, Penari, jadi ada latihan nari Jawa. Nari apa tuh? Nari daerah itu, aku lupa nama tariannya apa. Jadi
ada latihan tari, ya yang selebihnya ya sama seperti proses film lainnya, reading dan lain sebagainya. Ini latihan tari sama jaipong kalau nggak salah. Jaipong. Ya. Ini pertama kalinya Mbak Wulan menari atau seperti apa Mbak? Ya aku bukan penari sih, Iya. tapi aku pernah belajar nari Jawa, nari macam-macam untuk kebutuhan ya menari atau kebutuhan teater, pagelaran teater dan lain sebagainya. Jadi nggak pertama kali menari, tapi untuk khususnya tarian ini aku lupa ya ini tarian apa pertama kali gitu. Jadi ya butuh latihan gitu. Butuh waktu berapa lama Mbak untuk memantapkan Dasmi sendiri sebagai seorang penari? Kita latihan ya pokoknya selama reading orang reading, aku reading misalnya reading 4 jam, 2 jam aku reading, 2 jam aku lari gitu. Yang lain tetap reading gitu. Ada juga adegan fight kan. Ada adegan fight juga? Buat bukan aku buat peran-peran yang lain gitu kan, ada adegan pancak silatnya lah segala macam. Karena yang tadi ini It's Urban Legend ada dan ini di desa tersebut kan, jadi khas-khas ciri khas dari desa, tradisi-tradisi dari desa tersebut kan juga harus diangkat. Itu ada, mereka tuh suka ada pertarungan antar RT/RW lah gitu, pancak silat itu dan lain sebagainya, itu kan butuh latihan. Sama ya paling karena waktu itu kita syutingnya lagi masa corona, masa pandemi, ya persiapannya kita harus menjaga kesehatan, membuat bubble sendiri, PCR berkala kayak gitu yang saat itu. Ini waktu syuting Danyang ini tuh kayaknya project pertama aku kembali ke set saat corona kan sempat nggak boleh kan, bioskop tutup, syuting nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi kan kemudian the show must go on karena konten-konten tetap dibutuhkan. Betul. OTT berkembang, bioskop tutup buka gitu kan. Jadi harus ada film kan. Betul. Jadi asosiasi film membolehkan kembali film dengan syarat bla 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 bla. Nah syarat-syarat itu yang kita lakukan. Oke. Kalau boleh tahu syutingnya sendiri di mana? Cirebon. Di hutan kah atau di desa kah atau ada bangun set sendiri Mbak? Ada set-set yang dibangun kayak pondokan gitu. Terus sisanya mungkin rumah rakyat yang di situ dipakai. Ada hutan, ada desa, sawah. Jadi cukup aman sih waktu itu syutingnya karena kita berada di alam. Gitu. Alam. Berarti outdoor ya? Banyakan outdoor. Panas banget lagi. Seberat apa sih Mbak buat Mbak Wulan sendiri syuting film Danyang ini? Buat aku semua peran berat ya. Ini juga berat karena banyak adegan-adegan yang itu tadi outdoor. Terus ada satu adegan yang lumayan berat tuh aku dengan si Galang untuk adegan si tukar mahar itu nanti dilihat lah. Di trailernya juga ada. Dan pastinya film horor action itu ada selain pendalaman secara emosional, physically kan juga. Kalau drama kan mungkin pendalaman secara emosional, kita dikuras emosi kita. Tapi kalau film action terus horor ada ekstra untuk fisik kita untuk dijaga gitu kan, persiapan fisik untuk ya ketakutan itu, lari-lari itu, teriak-teriak itu. Kalau Mbak Wulan dan Dasmi ini seberapa dekat, mungkin ada kesamaan karakter nggak sih? Aku nggak mungkin menghalangkan segala cara seperti Dasmi untuk atau memaksakan kehendak. Yang kita punya persamaan adalah kita sama-sama ibu, mau memperjuangkan dan memfasilitasi yang terbaik untuk anak kita dan masa depan anak kita. Tapi
gue tidak akan melakukan, gue udah lebih modern lah, gue memberikan ruang untuk anak-anak gue memilih apa yang mereka mau dan mengalami sandungan batu atas pilihannya biar belajar gitu kan. Berarti Dasmi ini bisa dikatakan sebuah karakter yang baru buat Mbak Wulan selama bermain peran gitu. Rata-rata peran yang gue perankan tidak pernah double order ulang apa. Kalaupun ibu, tapi permasalahannya, apa yang dialami, backgroundnya itu pasti berbeda. Kalau sama. Kalau dari look secara ini ngambil deso ya? Iya, deso atau seperti apa sih? Pakai kebaya? Nggak usah pakai make up. Ya rambutnya dihitamkan. Gitu kan, bisa digelapin, terus berdandan sederhana. Ya kan disesuaikan. Kan memang wujudku kan lumayan Indo, tapi ternyata kalau didandanin begitu nggak Indo-Indo banget gitu. Ternyata Jawanya yang lebih keluar. Oh iya? Iya, karena mungkin rambutnya dihitamkan, without makeup, with those wardrobes gitu kan. Terus ya. Berarti bisa dibilang nanti tampilan Mbak Wulan di Danyang ini akan berbeda, Mbak? Ya, biasanya kan kalau akhir-akhir ini juga peran-peran mewah kan. Iya. Perempuan-perempuan glam lah. Glam. Ini enggak perempuan, ya bukan perempuan metropolitan lah kasarnya. Oke, kalau pengalaman menarik saat syuting ada nggak sih Mbak yang bisa dikasih tahu? Apa ya? Kalau mengharapkan pengalaman mistis-mistis gitu nggak sih? Nggak ada. Nggak tahu kalau yang lain ngalaminnya, tapi kalau di aku nggak. Kalau keseruan tersendiri? Ya keseruannya adalah seneng banget waktu itu syuting lagi. Setelah diisolasi di rumah ya kan, akhirnya ada peraturan boleh keluar, jadi menikmati banget gitu, kayak oasis di gurun pasir, berinteraksi dengan manusia-manusia lagi, jajan-jajanan Cirebon itu, bercanda-bercanda cawawakan lagi di sela syuting gitu. Mbak, kalau boleh kasih reaksi gimana Mbak lihat poster dari Dan? Ini poster pertama apa gimana? Poster ini aku nggak tahu poster apa ya, poster utamanya. Utama atau bukan sih kalau ini? Yang kiri. Gimana Mbak melihat? Ini poster yang nanti beredar di bioskop. Kan kemarin. Ini udah boleh di-shoot? Ini belum. Oh, oke. Ini keluarnya tanggal 11. Oh, tanggal 11. Oke. Backgroundnya yang tengah. Udah teaser udah keluar tuh yang Kak Matias Mucus, aku, Sahila, Bisma dan Mas siapa? Mas Egi. Cukup serem sih. Menggambarkan itu si Danyang ya. Mbak Danyang. Oke. Ya memang film itu kan jendela untuk kita banyak informasi akan kehidupan yang ada ini, yang tidak kita alami sendiri. Ya ini aku juga baru tahu ada yang namanya Danyang loh. Kuntilanak gue tahu, Kuyang, Jalangkung, apa. Ini setan Danyang baru lagi nih ya kan? Nggak baru tapi kita tidak tahu. Jadi kan akhirnya kita tahu ada lagi nih setan Danyang nih apaan? Ternyata dia memang khusus persugihan ya. Pesugihan betul. Ada tuyul lah, ada apalah ya kan gitu. Nah ini sekarang menceritakan dari Danyang khusus persugihan. Kita kalau mau persugihan tuker tumbalnya tuh sama si ibu ini nih, bisnis sama dia nih, si Bu Danyang. Gitu. Mbak Wulan, kenapa sih kita harus nonton film Danyang dari? Yang pasti entertaining and it's something new. Kita belum ada film dibuat tentang Danyang kan? Belum. Persugihan ada pasti. Tapi dengan sutradaranya Pak O, dia punya konsep tersendiri untuk menyampaikan cerita urban legend ini gitu. Dengan pemain-pemain yang ada, cerita keluarga, background cerita keluarga yang kuat gitu. Semoga pada saat disaksikan ini bisa menyuguhkan memang
saat ditonton sesuatu yang berbeda. Kita mendapatkan sesuatu yang baru lah dari sesuatu yang sama. Kan sama-sama belum horor, tapi kita mendapatkan sesuatu yang beda. Yakin ya Mbak untuk film ini? Yakin. Yakin. Punya target sendiri atau nggak punya target? Gue bukan produser di sini. Nggak maksudnya. Kalau ya, targetnya sebagai pemain ya semoga aku memerankan peran ini dengan baik, believable, bisa dinikmati. Karena crucial, sebuah peran yang tidak dimainkan dengan baik tidak akan tersampaikan maksudnya juga kan. Iya. Jadi semoga aku bisa melakukan tugasku dengan bagus lagi. Terakhir Mbak, satu pertanyaan lagi. Pesan yang ada di dalam film ini kalau menurut Mbak Wulan? Pesan, keluarga memang nomor satu, keluarga memang segalanya. Kita mau yang terbaik buat keluarga kita, apalagi anak. Tapi kita tidak bisa memaksakan atau menghalalkan segala cara untuk itu gitu. Karena akan ada akibat fatal dari sesuatu yang kita paksakan, apapun itu, sekecil sebesar apapun. Oke, terima kasih Mbak Wulan.